Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam mulia untuk Anda semua. Sahabat sekalian, ngobrol atau cerita sejenak ya. Jadi ada seseorang yang disuruh oleh tuannya untuk menyelam ke dasar laut. Jadi orang itu diperintah oleh tuannya untuk mencari mutiara di dasar laut. Kemudian menyelam ia ke dasar laut. Kemudian ketika dia sampai di dalam laut, terus menyelam ke dalam, dia terpukau, terpana oleh keindahan laut. Sangat indah, terumbu karangnya sangat indah. Kemudian ada banyak ikan-ikan berwarna-warni di sana. Ia menikmati rumput-rumput, terumbu karang, nuansa alam di dasar laut yang sangat indah. Ia sangat menikmati. Ia juga menikmati menari-nari bersama ikan-ikan yang berada di dasar laut. Ikan yang beraneka warna, yang beraneka ragam. Nah, singkat cerita, tabung oksigen yang ia gunakan untuk menyelam hampir habis. Dan dia baru menyadari itu. Jadi karena takjub dengan keindahan alam laut, ia lupa akan tugasnya untuk mencari mutiara di dasar laut. Dan dia juga lupa bahwa ketika ia menyelam, dia berbekalkan oksigen yang tentu oksigen itu tidak bisa bertahan selamanya atau sepuas dia untuk menyelam. Nah, kemudian ketika dia hendak mencari mutiara, tabung oksigen sudah mulai menipis, dan ketika ia mencari tabung oksigen itu habis, maka mau tidak mau dengan sangat terpaksa ia harus naik ke atas dan kembali kepada bosnya, laporan kepada bosnya dengan tidak membawa hasil apa-apa, alias tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi permintaan bosnya, yaitu sebuah mutiara. Nah, makna dari kisah ini adalah bahwa kita hidup di dunia ini tentu tidak akan selamanya. Ada jatah oksigen kita terbatas. Jatah kontrak kita itu hidup di dunia ini terbatas. Jadi ada saatnya nanti jatah kita, umur kita, kesempatan kita akan habis dan kita harus kembali kepada alam, keharibaan ilahi, keasal muasal, dan mempertanggungjawabkan atau membawa hasil dari apa yang selama ini kita lakukan. Maka jangan sampai di dalam hidup ini kita lalai akan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga kita takjub dan terlena oleh keindahan-keindahan dunia yang bertebaran di mana-mana. Kita lalai bahwa dalam hidup ini ada mutiara yang sangat indah yang harus kita gapai melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui amaliah-amaliah baik, melalui kemanfaatan-kemanfaatan yang harus kita tebar kepada sesama, kepada alam, melalui ibadah. Nah, kita lupa karena kita takjub, kita hanya menikmati dunia, kita hanya gila terhadap kepentingan-kepentingan dunia, kita mengejar dunia berlebihan, sehingga kita lupa bahwa ada mutiara yang harus kita perjuangkan, ada mutiara yang harus kita gapai, ada mutiara yang harus kita cari dalam hidup ini. Nah, maka selagi mata ini bisa melihat, selagi kita masih hidup dan masih bisa diberi kesempatan, maka gunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Selagi mata bisa melihat, maka berdoalah kepada Allah agar diberikan niatan atau takdir mata kita melihat sesuatu yang baik. Selagi mulut ini masih bisa mengecap
Maka berdoalah agar mulut ini senantiasa mengucapkan kata-kata baik dan terjauh dari kata-kata kotor, senantiasa berkata jujur dan terjauh dari kata-kata dusta, senantiasa berzikir, senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat ketuhanan, kalimat-kalimat Allah. Selagi telinga ini bisa mendengar, berdoalah agar kita diberikan petunjuk untuk senantiasa mendengar hal-hal baik, mendengar kabar-kabar baik, kemudian menjauhi perkataan-perkataan atau kabar-kabar yang tidak benar, yang hoax, yang ghibah dan seterusnya. Selagi tangan ini masih bisa memegang, berdoalah agar Tuhan menggariskan kita, tangan kita memegang hal-hal baik, tangan kita berbuat baik, berbuat kebijakan, tangan kita di atas untuk memberi. Selagi kaki kita masih bisa berpijak, berjalan dan berlari, berdoalah agar senantiasa Tuhan memberikan garis atau jalan kepada kita, sehingga kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang baik. Maka garis besarnya, jangan pernah bosan untuk meminta petunjuk kepada Tuhan. Walaupun kita hidup, tentu yang namanya manusia tidak akan pernah bisa lepas dari salah dan dosa, dari khilaf dan angkara murka. Namun dengan kita memohon kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan menjauhkan kita dan menuntun kita agar kita tidak terperosok jatuh ke dalam angkara murka. Itu sahabat sekalian, jadilah seorang penyelam yang senantiasa menyempatkan, yang senantiasa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencari tujuan sebenarnya, untuk apa kamu menyelam. Dan jangan terlena oleh keindahan dasar laut, jangan lena oleh keindahan dunia. Gapailah tujuan hidup yang sebenarnya, carilah mutiara terindah dalam hidupmu sebagai bekal kelak di kehidupan depanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.